Ini adalah cerita tentang pemuda yang malang hidup di tengah hutan. Kehidupannya berubah setelah bertemu elang ajaib. Di tengah hutan belantara yang lebat dan sunyi, hiduplah seorang pemuda bernama Raka. Usianya sekitar 20-an, tubuhnya kurus karena kekurangan makanan, kulitnya coklat gelap akibat terik matahari dan hujan lebat yang silih berganti. Rambutnya panjang, kusut, dan wajahnya penuh bekas luka kecil akibat terjatuh dari tebing atau terserempet ranting tajam saat berburu. Ia tidak mengenal orang tua dan belum pernah melihat keramaian desa sejak ia bisa mengingat. Satu-satunya sahabatnya adalah pepohonan, binatang, dan suara angin yang bersiul melalui celah-celah dedaunan. Setiap pagi, Raka bangun sebelum fajar. Udara hutan yang dingin menusuk tulang, kabut menyelimuti tanah basah dan embun menetes dari dedaunan tinggi. Ia menyalakan api dengan batu dan kayu kering, lalu menyiapkan sarapan seadanya, umbi-umbian yang ia gali dari tanah atau ikan kecil yang ia tangkap di sungai. Sementara banyak orang mungkin akan merasa takut dengan kesunyian hutan, Raka sudah terbiasa. Kesepian menjadi teman sejatinya. Namun, terkadang malam-malam panjang membuat hatinya gelisah, dan ia sering menatap langit bertabur bintang sambil membayangkan wajah orang tuanya. Hidup di hutan bukanlah pilihan, tetapi takdir yang membentuk Raka sejak kecil. Ia sering menceritakan pada dirinya sendiri bahwa hutan adalah rumah sekaligus penjara. Tak ada seorang pun yang peduli padanya, kecuali binatang-binatang yang kadang datang mendekat, penasaran dengan manusia kecil yang tinggal di gubuk reot dari kayu dan daun kering. Gubuk itu pun sering rusak diterpa hujan deras. Kadang angin kencang menerbangkan sebagian atapnya, dan Raka harus memanjat pohon untuk memperbaikinya. Ia belajar keras bahwa hutan tidak memaafkan kelemahan. Hari itu, Raka memutuskan untuk memanjat tebing tinggi di sebelah utara gubuknya, mencari madu hutan. Ia menapaki akar-akar besar dan dahan yang licin, hati-hati agar tidak jatuh. Sementara tangan dan kakinya lecet, matanya tertuju pada sarang lebah di celah batu yang remang-remang. Aroma manis madu menembus hidungnya. Ia meraba-raba sarang, mengambil sedikit madu untuk dimakan langsung. Tetesan madu yang menetes dari sarang terasa seperti harta bagi Raka, hal kecil yang memberinya kebahagiaan sederhana. Namun hutan tidak selalu ramah. Tiba-tiba terdengar suara keras, ranting patah, dedaunan bergesekan, dan binatang kecil berlarian ketakutan. Dari atas, Raka melihat seekor elang besar menukik cepat, mencengkeram mangsa. Jantungnya berdebar, takut tapi juga terpesona oleh keanggunan dan kekuatan makhluk itu. Dalam hati, Raka berharap suatu hari ia bisa sehebat elang itu, bebas dan kuat di hutan yang liar. Malam pun datang. Raka duduk di depan gubuknya, api kecil berkelap-kelip menerangi wajahnya yang lelah. Ia mendengar suara-suara hutan, serangga yang bersenandung, angin yang menderu di pepohonan, dan suara binatang malam yang bergerak di semak-semak. Kesepian menekan hatinya. Ia merindukan kehangatan manusia lain, tapi hanya ada bayangan masa kecil yang samar dan doa yang ia panjatkan tanpa kepastian akan didengar. Dalam keheningan itu, Raka berbicara pada dirinya sendiri, "Kalau saja aku punya teman, atau bahkan seorang sahabat, hidup ini pasti berbeda." Suaranya terdengar kecil, hampir terserap oleh hutan yang luas. Namun ada sesuatu di dalam hatinya yang tetap menyalakan harapan, sebuah dorongan tak jelas bahwa hidupnya tidak akan selalu seperti ini. Ia menutup hari dengan tidur di atas alas dari daun kering, memeluk bantal dari kain lapuk yang ia temukan di reruntuhan desa lama. Dalam tidurnya, Raka bermimpi tentang dunia lain, desa yang ramah, orang-orang yang tersenyum padanya, dan langit tanpa batas hutan yang gelap. Dalam mimpinya, ia melihat bayangan seekor elang bercahaya menukik di antara pepohonan, dan entah mengapa, hatinya merasa hangat dan aman.
Keesokan paginya, Raka bangun dengan perasaan aneh yang tidak bisa ia jelaskan. Ada desiran angin yang berbeda, lebih lembut tapi penuh energi. Ia merasa bahwa hutan, yang selama ini hanya menekan hidupnya, seolah menyimpan rahasia yang belum ia temukan. Tanpa sadar, langkahnya membawa dia ke bagian hutan yang lebih jauh dari biasanya, sebuah tempat di mana pepohonan lebih tua dan sungai mengalir lebih deras. Raka merasa jantungnya berdetak lebih cepat, bukan karena takut, tetapi karena ada sesuatu yang menunggunya, sesuatu yang akan mengubah hidupnya selamanya. Pagi itu, Raka berjalan menyusuri tepi sungai yang berkelok-kelok di dalam hutan. Cahaya matahari menembus celah-celah dedaunan, menciptakan bayangan yang bergerak perlahan di tanah lembab. Ia membawa keranjang kecil yang berisi umbi-umbian dan beberapa ikan yang berhasil ditangkapnya semalam. Seperti biasa, ia merasakan kesunyian hutan menekannya, hanya suara air sungai dan sesekali burung hutan yang terdengar. Namun kali ini ada sesuatu yang berbeda, sesuatu yang membuat hatinya berdebar. Saat ia melangkah di antara semak-semak, terdengar suara sayap yang menghempas udara dengan keras. Tuk-tuk-tuk. Suara itu begitu dekat hingga Raka menoleh dengan cepat. Di depannya, di tanah berlumpur, terbaring seekor elang besar dengan bulu keemasan. Sayapnya terkulai lemah, kaki terluka, dan matanya menatap Raka dengan tatapan yang penuh rasa sakit namun tetap menyimpan keberanian. Raka terkejut. Ia tahu elang adalah raja langit hutan, makhluk yang gagah, bebas, dan kuat. Namun yang ada di depannya kini hanyalah makhluk besar yang menderita. Naluri kemanusiaannya muncul, menekan rasa takutnya. Tidak. Jangan sampai kau mati di sini, gumamnya pelan sambil mendekat hati-hati. Ia menaruh keranjang di tanah dan perlahan meraih elang itu. Elang mencoba mengibaskan sayapnya, tapi tubuhnya terlalu lemah. Darah segar menetes dari luka di sayap kanan dan cakarnya. Raka mengelus bulu elang yang kotor dan berlumuran tanah, mencoba menenangkan makhluk itu. Aku tidak akan menyakitimu. Aku hanya ingin menolongmu, katanya sambil menatap mata elang yang besar itu. Raka menggendong elang ke gubuknya. Perjalanan itu sulit, beratnya elang hampir sama dengan tubuhnya sendiri, dan jalan setapak licin penuh akar dan batu. Beberapa kali ia hampir tersandung, tapi rasa takut kehilangan makhluk itu membuatnya tetap melangkah. Setibanya di gubuk, ia menaruh elang di atas daun kering, membersihkan lumpur dari bulunya, dan membalut luka-lukanya dengan kain lapuk yang dibasahi air sungai. Malam itu, Raka duduk di dekat api, menatap elang yang tertidur lemah. Ia merasa ada ikatan yang aneh, sesuatu yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Aku tidak tahu siapa kau, atau dari mana kau berasal, tapi aku akan menjaga hidupmu, bisiknya. Sesekali elang menggerakkan kepalanya, menatap Raka seolah mengerti kata-katanya. Raka tertidur dengan perasaan campur aduk, cemas karena khawatir elang tidak bertahan, tetapi juga ada rasa kagum yang tumbuh di hatinya. Keesokan harinya, keajaiban kecil mulai muncul. Raka sedang membawa air ke gubuk ketika elang itu tiba-tiba membuka matanya dan berbicara. Suara itu seperti gemuruh lembut angin yang menembus pepohonan. Terima kasih, pemuda, hatimu tulus, kata elang itu. Raka terkejut, hampir terjatuh. Ia menatap makhluk itu, memastikan ini bukan mimpi. Aku, kau, bisa bicara? Tanya Raka terbata-bata. Elang mengangguk perlahan. Aku adalah Arya, penjaga hutan. Aku memilihmu karena hatimu yang baik. Aku terluka, dan kau menolongku tanpa pamrih. Raka tidak bisa berkata apa-apa. Hatinya campur aduk, takut, kagum,
dan senang sekaligus. Ia menatap Arya, mencoba memahami kata-kata elang yang ajaib itu. Selama hidupnya, ia tidak pernah berbicara dengan manusia lain, apalagi makhluk yang bisa berbicara seperti ini. Seiring hari-hari berlalu, Raka mulai belajar berinteraksi dengan Arya. Ia memberi makan, membersihkan luka, dan berbicara tentang kehidupannya yang sepi. Arya mendengarkan dengan sabar, sesekali menasihati Raka tentang cara bertahan hidup di hutan atau memberi peringatan tentang bahaya yang akan datang. Raka merasa bahwa hidupnya mulai berubah. Untuk pertama kalinya, ia tidak lagi benar-benar sendirian. Arya juga mulai menunjukkan sedikit kemampuan ajaibnya. Suatu sore, ketika Raka kehabisan ikan, Arya mengepakkan sayapnya dan terbang sebentar, lalu kembali dengan beberapa ikan segar di cakarnya. Raka tercengang. "Bagaimana kau?" ia bertanya, tapi Arya hanya tersenyum, atau setidaknya itulah yang Raka rasakan dari tatapan elang itu. Malam berikutnya, Arya duduk di samping Raka di gubuk, mengajarinya memahami suara hutan, suara air sungai yang menandakan hujan akan datang, jejak binatang yang menunjukkan keberadaan predator, bahkan bahasa sederhana burung dan monyet yang selama ini hanya terdengar seperti suara asing. Raka menyerap semua ilmu itu dengan antusias, merasa seolah dunia baru terbuka di hadapannya. Namun tidak semua hari indah. Luka Arya masih menyakitkan, dan Raka harus menghadapi kenyataan keras bahwa merawat makhluk besar seperti Arya penuh tantangan. Kadang elang menggeram ketika disentuh terlalu kasar, kadang Raka lelah karena harus berburu lebih banyak untuk makan Arya. Tapi setiap kali mereka saling menatap, ada rasa kepercayaan yang tumbuh di antara mereka. Ikatan itu semakin kuat, menembus kesepian yang selama ini menguasai Raka. Beberapa hari setelah pertemuan pertama mereka, Raka mulai terbiasa dengan kehadiran Arya. Elang keemasan itu telah pulih sebagian, tetapi masih belum bisa terbang jauh. Raka merasa hatinya ringan. Untuk pertama kalinya, ia tidak lagi sepenuhnya sendirian di hutan yang luas dan penuh bahaya ini. Suatu pagi, Raka berjalan ke hutan untuk mencari buah-buahan dan umbi-umbian. Ia tahu lokasi beberapa tanaman yang aman dimakan, tapi hari itu ada sesuatu yang berbeda. Saat ia menapaki jalan setapak yang licin, ia mendengar suara gemerisik di semak-semak. Nalurinya berkata bahwa ini bisa berbahaya, kemungkinan ada ular atau hewan buas yang sedang berburu. Namun sebelum Raka sempat menegang, Arya muncul dari atas cabang pohon, mengepakkan sayapnya dengan cepat. Suara angin yang dihasilkan menimbulkan peringatan bagi Raka. "Jangan lewat di sana. Ada bahaya." Suara Arya terdengar di kepala Raka, seolah kata-kata itu langsung masuk ke pikirannya. Raka menoleh, melihat seekor macan tutul kecil mengintai dari balik semak. Ia menghela napas lega dan menghindar sesuai arahan Arya. Raka terkejut, tidak pernah sebelumnya ia bisa mendengar arahan dari makhluk lain secara jelas, apalagi dari elang. Hari itu Raka menyadari kemampuan barunya, ia bisa memahami pesan alam melalui Arya, dan bahkan merasakan intuisi binatang lain. Ia merasa seolah alam mulai berbicara padanya, memberi petunjuk, dan menuntunnya. Setiap langkah menjadi lebih aman, dan rasa takut yang selalu menghantui saat menjelajah hutan mulai berkurang. Beberapa hari kemudian, Arya menunjukkan keajaiban lain. Saat Raka kehabisan ikan di sungai, Arya terbang tinggi dan kembali beberapa menit kemudian membawa beberapa ikan segar yang tampak seolah muncul dari udara. Raka tidak bisa menahan decak kagumnya. "Ini, bagaimana kau bisa melakukan ini?" tanya Raka dengan mata berbinar. Arya menatap Raka dengan bijak. "Ini adalah sedikit dari kekuatan hutan. Aku di sini bukan hanya untuk sembuh, tapi juga untuk membimbingmu."
Hatimu tulus, dan karena itu kau layak menerima sebagian dari keajaiban ini. Raka menyadari bahwa hidupnya, yang selama ini penuh kesulitan, mulai berubah. Ia merasa tubuhnya lebih ringan, langkahnya lebih gesit, dan pikirannya lebih jernih. Ia bahkan mulai memahami bahasa binatang lain, monyet yang melompat di pohon, burung-burung yang bernyanyi di pagi hari, bahkan suara serangga yang bersenandung di malam hari. Semua terdengar seperti bahasa yang bisa ia mengerti. Hari-hari berikutnya, Raka dan Arya semakin akrab. Mereka berburu bersama. Raka menggunakan keterampilan berburu tradisional, sementara Arya membantu menemukan mangsa yang tersembunyi. Ketika Raka jatuh atau tersandung, Arya selalu ada untuk mengingatkan atau menolong. Raka merasa persahabatan ini menghangatkan hatinya, mengikis kesepian yang selama ini melekat. Namun, perubahan terbesar terjadi suatu malam ketika Raka bermimpi. Dalam mimpinya, ia berada di hutan yang lebih gelap dari biasanya dan mendengar tangisan makhluk-makhluk yang terperangkap. Rasa takut menyelimuti dirinya, tetapi tiba-tiba Arya muncul, terbang dengan bulu berkilau menyinari gelapnya malam. Elang itu menepuk sayapnya, dan cahaya keemasan itu menyelimuti Raka. Ia merasa hangat, kuat, dan berani. Saat terbangun, Raka menyadari bahwa ia tidak lagi takut pada gelap atau kesepian. Ia merasa memiliki kekuatan baru, bukan kekuatan fisik semata, tetapi kekuatan hati dan keberanian. Selain itu, Arya mulai mengajari Raka hal-hal yang lebih dalam, membaca tanda-tanda alam, mengenali pola cuaca, bahkan mengerti gerakan binatang yang menandakan bahaya. Raka yang sebelumnya sering tersesat di hutan, kini bisa berjalan jauh tanpa tersesat. Ia bahkan menemukan telaga kecil yang jernih, di mana ia bisa memancing dan mengisi kebutuhan airnya tanpa kesulitan. Perubahan ini juga memengaruhi cara Raka melihat hidupnya. Ia tidak lagi menganggap hutan sebagai penjara, melainkan teman yang penuh misteri dan rahasia. Kesulitan yang dulu membuatnya terpuruk kini menjadi tantangan yang bisa ia atasi dengan bantuan Arya. Raka belajar bahwa keajaiban sering datang melalui kerja keras, keberanian, dan hati yang tulus. Sore itu, saat matahari mulai tenggelam dan cahaya jingga menembus daun pepohonan, Raka duduk di tepi sungai, menatap Arya yang bertengger di cabang tinggi. Arya, aku merasa hidupku berubah. Aku tidak tahu bagaimana ini mungkin, tapi aku merasa lebih kuat, lebih hidup, kata Raka dengan suara lembut. Arya menundukkan kepalanya, matanya menatap Raka dengan penuh kebijaksanaan. Itulah hadiah pertama, Raka. Hati yang tulus, keberanian untuk menolong, dan kemauan untuk belajar, itu adalah keajaiban yang sebenarnya. Tapi ini baru permulaan. Masih banyak hal yang harus kau pelajari, dan hutan ini menyimpan rahasia yang lebih besar. Raka tersenyum. Untuk pertama kalinya, ia merasakan harapan yang nyata, sesuatu yang tidak ia rasakan sejak ditinggalkan orang tuanya. Ia menyadari bahwa keajaiban Arya bukan hanya tentang kemampuan supranatural, tetapi tentang bagaimana hidupnya kini mulai memiliki tujuan dan makna. Beberapa minggu setelah pertemuan dengan Arya, Raka mulai merasa nyaman hidup di hutan. Ia kini terbiasa dengan kemampuan baru yang diberikan Arya, mulai memahami bahasa binatang, membaca tanda-tanda alam, dan menghindari bahaya yang selama ini sering mengancam hidupnya. Namun, kenyamanan ini tidak bertahan lama. Hutan, yang tampak damai, mulai menunjukkan sisi gelapnya. Suatu pagi, saat Raka sedang memetik buah hutan di tepi sungai, ia mendengar suara asing. Suara langkah berat, ranting patah, dan bisikan manusia yang tidak dikenal. Instingnya menegang. Arya segera muncul dari atas pepohonan, sayapnya mengepak dengan cepat, dan menepuk udara hingga suara angin memekakkan telinga.
Pemuda, berhati-hatilah. Ada manusia yang datang, dan mereka bukanlah orang baik, kata Arya. Suaranya terdengar di pikiran Raka seperti peringatan yang menembus kesadaran. Raka menahan napas. Ia melihat sekilas dua orang pemburu yang membawa senapan, berjalan hati-hati menembus semak-semak. Mata mereka tajam, penuh niat jahat. Raka segera menyadari bahwa hutan yang selama ini hanya memberinya kesepian kini menjadi arena pertarungan untuk bertahan hidup, bukan hanya untuk dirinya, tetapi juga untuk Arya. Pemburu itu tampak mencari sesuatu yang besar, mungkin burung langka atau binatang yang bisa dijual dengan harga tinggi. Raka menelan ludah, hatinya berdebar. Ia tahu ia harus bertindak cepat. Beruntung, Arya sudah terbang rendah, memberi isyarat untuk mengikuti jalur aman melalui pepohonan. Raka berjalan perlahan, menunduk di balik semak, mengikuti petunjuk Arya. Namun, tidak lama kemudian, salah satu pemburu melihat gerakan di semak-semak dan menembakkan peluru ke arah mereka. Raka terhuyung dan hampir terjatuh ke sungai. Arya menukik dengan cepat, mengepakkan sayapnya untuk menutupi Raka. Angin yang dihasilkan membuat pemburu kehilangan keseimbangan, dan peluru itu meleset. Raka merasa jantungnya hampir berhenti. Tubuhnya gemetar, tapi ia juga mulai merasakan sesuatu yang baru, keberanian yang sebelumnya tidak pernah ia miliki. Ia menyadari bahwa hidupnya yang malang selama ini telah mengajarkannya bertahan, tapi kini ia belajar melindungi sesuatu yang lebih berharga daripada dirinya sendiri. Arya, makhluk ajaib yang menemaninya, adalah teman sekaligus tanggung jawabnya. Setelah insiden itu, Arya menuntun Raka ke bagian hutan yang lebih aman. Di sana, Raka beristirahat dan menenangkan diri. Kau harus belajar lebih banyak, Raka. Bahaya tidak selalu terlihat. Terkadang musuh datang dalam bentuk yang tidak kita duga, kata Arya, menatap Raka dengan mata keemasan yang tajam. Raka mengangguk. Ia mulai memahami bahwa hidup di hutan bukan hanya tentang mencari makanan atau menghindari hewan buas, tetapi juga tentang kecerdikan, keberanian, dan pemikiran cepat. Ia mulai merencanakan strategi. Jika pemburu itu kembali, ia akan menyiapkan jebakan sederhana dari akar dan ranting, menggunakan pengetahuan Arya tentang hutan. Hari-hari berikutnya, Raka belajar banyak dari pengalaman ini. Ia mengamati gerak-gerik binatang untuk mengetahui tanda-tanda bahaya, memperhatikan suara hutan yang berbeda, dan membaca pola angin serta cahaya matahari untuk memprediksi arah pemburu. Arya mengajari Raka bagaimana memanfaatkan medan hutan, lubang jebakan, semak berduri sebagai penghalang, dan cabang-cabang yang bisa digunakan untuk membuat suara mengalihkan perhatian. Suatu malam, Raka duduk di dekat api, merenung. Hatinya campur aduk antara takut dan bangga. Ia menyadari bahwa selama ini ia hanya fokus bertahan hidup untuk dirinya sendiri, tapi sekarang ia belajar untuk melindungi sesuatu yang lebih besar, makhluk yang telah memberinya keajaiban dan hidup baru. Ia berbicara pelan pada Arya, "Aku takut, tapi aku juga ingin melindungimu. Aku tidak ingin hidupmu hilang karena manusia jahat." Arya menatap Raka dengan penuh kelembutan. Itulah ujian pertama, Raka. Keberanian dan kesetiaan diuji di saat yang sulit. Kau telah lulus sebagian, tapi masih banyak tantangan lain yang menanti. Yang penting, kau tidak berjalan sendirian. Aku selalu bersamamu, dan hutan pun mendukungmu. Esok harinya, Raka menghadapi ujian lain. Ia melihat jejak kaki pemburu di dekat telaga tempat ia biasa mencari air. Arya memperingatkannya, dan Raka segera menggunakan pengetahuannya untuk mengalihkan jejak, menyiapkan jebakan, dan memancing pemburu ke arah yang aman jauh dari Arya. Saat pemburu tersandung di jebakan sederhana yang terbuat dari akar dan ranting,
Raka merasa lega sekaligus bangga. Ia mulai menyadari bahwa keberanian dan kecerdikan bisa menjadi senjata lebih ampuh daripada kekuatan fisik semata. Bab ini juga menekankan transformasi emosional Raka. Ia tidak lagi pemuda yang takut pada manusia atau hutan, melainkan sosok yang percaya pada insting, belajar dari pengalaman, dan siap menghadapi risiko. Ia mulai menghargai hubungan dengan Arya lebih dari sebelumnya, menyadari bahwa persahabatan sejati membutuhkan tanggung jawab, keberanian, dan pengorbanan. Malam itu, Raka dan Arya duduk di atas tebing kecil, memandang hutan yang luas dan gelap. Bintang-bintang mulai muncul, menyinari hutan dengan cahaya lembut. Raka menaruh tangannya di dada, merasakan detak jantungnya yang tenang tapi mantap. "Aku tidak takut lagi, Arya. Aku siap menghadapi apapun demi menjaga hidupmu dan hutan ini," ucapnya dengan suara mantap. Arya mengepakkan sayapnya perlahan, seolah bangga pada muridnya. Itulah perubahan pertama, Raka. Dari ketakutan menuju keberanian. Dari kesepian menuju ikatan yang bermakna. Tapi ingat, perjalanan kita masih panjang, dan hutan selalu menyimpan rahasia yang lebih besar. Beberapa minggu setelah ujian menghadapi pemburu, Raka mulai merasa hidupnya semakin terikat dengan hutan. Arya selalu di sisinya, membimbingnya, menambah rasa percaya diri, dan mengajari berbagai pengetahuan tentang alam yang selama ini tak pernah ia ketahui. Suatu pagi, Arya mengepakkan sayapnya lebih tinggi dari biasanya, berputar-putar di udara sambil bersiul lembut, seolah ingin Raka mengikuti jalurnya. "Ayo, Raka. Ada sesuatu yang harus kau lihat. Sesuatu yang mungkin akan mengubah hidupmu." Suara Arya terdengar lembut namun tegas. Raka menatap elang keemasan itu dengan mata berbinar, merasa ada energi yang berbeda dalam ajakan Arya. Tanpa ragu, ia mengikuti petunjuk Arya, berjalan melewati pepohonan tua, akar-akar menjulur, dan semak belukar yang hampir menutupi jalan setapak. Perjalanan itu memakan waktu berjam-jam. Raka mulai lelah, keringat menetes di wajahnya, namun setiap langkah seolah diiringi suara Arya yang menenangkan. "Terus maju. Jangan takut. Kau akan melihat sesuatu yang indah," kata Arya. Akhirnya, setelah melewati hutan yang semakin lebat, mereka tiba di sebuah lembah tersembunyi. Di tengah lembah itu, terdapat telaga yang airnya berkilau seperti cermin emas, dikelilingi pepohonan raksasa dan bunga-bunga langka yang berpendar lembut di cahaya matahari. Udara di sekitar telaga terasa sejuk, dan ada aroma harum yang membuat Raka merasa tenang dan damai. Raka berdiri terpana. Ia belum pernah melihat tempat seindah ini. "Ini, telaga?" gumamnya hampir tidak percaya. Arya menurunkan sayapnya dan mendarat di batu dekat tepi telaga. "Ya, Raka. Ini adalah telaga ajaib hutan. Airnya memiliki kekuatan penyembuhan dan bisa memberi mereka yang tulus hati sedikit dari energi hutan," kata Arya dengan nada serius. Raka berjalan mendekat, menatap air jernih yang memantulkan sinar matahari dengan cahaya keemasan. Dengan ragu, ia mencelupkan tangannya, merasakan sensasi hangat yang menjalar dari ujung jari hingga ke seluruh tubuhnya. Lalu, ia mengambil segenggam air dan meminumnya perlahan. Rasa segar dan hangat menyebar dalam tubuhnya. Luka-luka kecil di tangannya yang sebelumnya lecet karena berburu terasa sembuh seketika. Tubuhnya terasa ringan, kuat, dan energinya meningkat secara drastis. Arya menatap Raka dengan bijak. "Ini adalah hadiah kedua, Raka. Kau telah menunjukkan hati yang tulus, keberanian, dan kesetiaan. Telaga ini akan membantumu menghadapi tantangan yang lebih besar." Raka terpesona. Ia berjalan di sepanjang tepi telaga,
memperhatikan pantulan dirinya di air. Tubuhnya lebih tegap, wajahnya tampak lebih segar, dan hatinya terasa penuh keyakinan. Untuk pertama kalinya sejak kecil, ia merasa hidupnya memiliki arah dan tujuan. Ia tidak lagi pemuda malang yang hanya bertahan hidup dari hari ke hari. Ia merasa seperti seseorang yang ditakdirkan untuk sesuatu yang lebih besar. Tidak hanya itu, Arya mulai mengajarinya kemampuan baru. Dengan bantuan energi telaga, Raka mulai merasakan insting yang lebih tajam. Ia bisa merasakan kehadiran makhluk lain di hutan, binatang buas, predator, atau bahkan manusia yang masuk ke wilayah hutan. Ia bisa mendengar detak jantungnya sendiri lebih jelas dan memahami pola gerak makhluk lain sebelum mereka melakukan sesuatu. Kemampuan ini membuatnya semakin waspada dan percaya diri. Sore harinya, Raka duduk di tepi telaga, menatap air yang berkilau keemasan. Ia merasa damai, namun juga ada rasa ingin tahu yang besar. Arya, apakah semua ini nyata? Apakah aku benar-benar bisa berubah seperti ini? Tanya Raka dengan mata berbinar. Arya mengepakkan sayapnya perlahan dan menjawab, semua ini nyata, Raka. Keajaiban ada bagi mereka yang berani membuka hati. Tetapi ingat, kekuatan ini bukan untuk keserakahan atau ego. Kau harus menggunakannya untuk kebaikan, untuk melindungi hutan, binatang, dan mereka yang tidak bisa membela diri sendiri. Raka mengangguk. Ia menyadari bahwa hidupnya kini bukan hanya tentang dirinya sendiri. Ia memiliki tanggung jawab baru, menjaga hutan, melindungi Arya, dan menggunakan kemampuan barunya untuk tujuan yang benar. Perasaan kesepian yang dulu selalu menekannya kini sirna. Ia memiliki teman sejati, kekuatan baru, dan harapan yang tumbuh dari hati yang tulus. Malam itu, Raka bermalam di tepi telaga, ditemani Arya yang meringkuk di batu dekatnya. Cahaya bulan memantul di permukaan air, menciptakan kilau yang magis. Raka menutup mata, merasakan energi telaga yang menenangkan. Ia bermimpi tentang hutan yang luas, desa yang damai, dan dirinya yang mampu menolong orang lain. Dalam mimpinya, Arya terbang di atas hutan, mengeluarkan cahaya keemasan yang menerangi segala kegelapan. Keesokan paginya, Raka bangun dengan semangat baru. Ia memutuskan untuk kembali ke gubuknya dengan membawa sebagian energi telaga, sebuah pengalaman yang akan membantunya menghadapi tantangan berikutnya. Arya terbang di sisinya, melingkari Raka dengan keanggunan dan keajaiban. Beberapa minggu setelah pengalaman di Telaga Ajaib, Raka mulai merasa ada panggilan baru dalam hidupnya. Hutan yang selama ini menjadi rumah sekaligus penjaranya kini terasa penuh rahasia dan keajaiban. Namun, sesuatu dalam hatinya mulai mengganggu. Rasa ingin tahu tentang dunia luar hutan, tentang kehidupan manusia yang selama ini hanya ia dengar dari angin dan binatang. Suatu pagi, Arya mengepakkan sayapnya lebih rendah dari biasanya, bersiul lembut seolah memberi isyarat bahwa Raka harus ikut menemaninya. Raka mengerti bahwa hutan membawa pesan yang berbeda kali ini. Ia mengikuti Arya, melewati jalur yang belum pernah ia lewati. Setelah beberapa jam, mereka tiba di tepi hutan di mana terlihat desa kecil di kejauhan, asap mengepul dari beberapa dapur, dan suara manusia mulai terdengar jelas. Anak-anak bermain, orang dewasa bekerja, dan ayam berkokok di halaman rumah. Raka menatap desa itu dengan campuran rasa kagum dan cemas. Hatinya berdebar. Ia belum pernah mendekati desa sejak ditinggalkan orang tuanya. Memori tentang wajah mereka samar, tetapi perasaan kesepian yang menghantuinya bertahun-tahun membuatnya penasaran. Arya mengepakkan sayapnya, menatap Raka dengan tatapan bijak. Ini saatnya, Raka. Tapi kau harus berhati-hati. Dunia manusia berbeda dengan hutan. Mereka bisa ramah,
tapi juga bisa kejam, kata Arya. Raka mengangguk pelan, hatinya penuh dilema. Ia ingin mengetahui kehidupan manusia, namun ia takut akan penolakan atau penghinaan, seperti yang sering ia bayangkan sejak kecil. Ia menarik napas dalam-dalam dan melangkah perlahan mendekati desa. Arya tetap mengawasinya dari atas pepohonan. Begitu Raka masuk ke tepi desa, seorang wanita tua melihatnya. Matanya tajam, penuh curiga. "Hei, siapa kau?" "Anak hutan?" tanya wanita itu dengan suara lantang. Raka menunduk, tidak menjawab. Ia merasa malu dan takut. Namun sebelum wanita itu sempat memanggil orang lain, Arya mengepakkan sayapnya dan mengeluarkan suara lembut namun tegas. Wanita itu terdiam, melihat elang besar yang anggun dan penuh wibawa. Raka merasa sedikit lega dan perlahan berbicara. Aku hanya ingin melihat desa, aku tidak bermaksud mengganggu." Suaranya lirih, tetapi jujur. Wanita itu menatapnya lama, lalu tersenyum samar. Kau berbeda. Biasanya anak-anak hutan tidak berani mendekati desa. Ayo ikut aku, tapi jangan bergerak terlalu jauh." Raka mengikuti wanita tua itu ke rumahnya. Di sana, ia melihat kehidupan yang sama sekali berbeda. Meja kayu, piring berisi nasi dan sayur, anak-anak bermain sambil tertawa, dan suara kehidupan manusia yang ramai namun hangat. Raka merasa campur aduk, kagum, takut, dan ingin diterima. Arya tetap berada di luar, berjaga di pepohonan, siap melindungi. Hari-hari berikutnya, Raka mulai belajar berinteraksi dengan penduduk desa secara diam-diam. Ia membantu wanita tua itu memetik sayuran, membawa air dari sumur, dan mendengarkan cerita tentang kehidupan manusia yang selama ini hanya ia dengar dari hewan dan angin. Raka menyadari bahwa hidup manusia memiliki aturan, nilai, dan tantangan yang berbeda dengan hutan. Namun dilema muncul ketika Raka menyadari ada kejahatan di desa. Beberapa pemuda sering memburu hewan langka dari hutan untuk dijual. Ia terguncang. Dulu ia hanya bertahan hidup di hutan, tapi sekarang ia melihat sisi manusia yang bisa merusak alam dan makhluk hidup seperti Arya dan teman-temannya. Hatinya terpecah antara keinginan untuk diterima di desa dan tanggung jawabnya terhadap hutan. Raka pun berdiskusi dengan Arya. "Arya, aku ingin diterima di desa, tapi aku juga tidak bisa membiarkan mereka merusak hutan. Apa yang harus aku lakukan?" Arya menatapnya dengan bijak. "Raka, hati yang tulus akan selalu tahu jalan yang benar. Kau harus menemukan keseimbangan. Tidak semua manusia jahat, tapi kau juga harus tegas melindungi yang lemah." Malam itu, Raka duduk di tepi sungai dekat desa, merenung. Cahaya bulan memantul di air, menyoroti wajahnya yang serius. Ia menyadari bahwa menjadi bagian dari dunia manusia tidak mudah. Ia harus belajar menilai orang, memahami niat mereka, dan bertindak dengan bijaksana. Keajaiban hutan telah memberinya kekuatan dan keberanian, tapi dunia manusia menuntut kebijaksanaan dan kecerdikan yang lebih. Keesokan harinya, Raka berani mendekati anak-anak desa yang bermain. Ia membantu mereka menangkap ikan di sungai dan memperlihatkan beberapa trik sederhana yang ia pelajari dari hutan. Anak-anak itu awalnya takut, tapi lama-lama tertawa dan menyukai kehadiran Raka. Raka merasa hangat. Untuk pertama kalinya, ia merasakan rasa diterima, bahkan disukai, oleh manusia lain. Namun konflik batin tidak hilang. Ia melihat beberapa pemuda mengambil jebakan di hutan dan membunuh binatang langka. Raka marah, tapi ia menahan diri. Ia tahu, konfrontasi langsung bisa berbahaya. Ia memutuskan untuk menggunakan akal dan pengetahuan hutan,
ia membuat jebakan kecil yang aman, menakut-nakuti mereka agar meninggalkan hutan tanpa menyakiti siapapun. Arya mengawasinya dari atas, kagum pada kecerdikan Raka. Beberapa minggu setelah Raka mulai berinteraksi dengan desa, hutan yang selama ini ia anggap rumah dan pelindung mulai menunjukkan sisi gelapnya. Malam itu, angin bertiup kencang, ranting-ranting patah, dan aroma terbakar menyebar samar di udara. Raka duduk di gubuknya, menatap Arya yang bertengger di atap, merasakan ketegangan yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. "Raka, ada sesuatu yang salah," kata Arya dengan suara tegas yang terdengar di pikiran Raka. Elang itu menatap ke arah hutan yang gelap, matanya keemasan berkilau menembus kegelapan. Raka mengamati sekeliling dan melihat asap mengepul dari arah hutan, dekat wilayah tempat beberapa pemuda desa biasa memburu hewan langka. Raka berdiri cepat. "Mereka ada di hutan lagi?" tanyanya dengan napas tertahan. Arya mengangguk. "Ya, dan kali ini mereka membawa senjata lebih banyak. Jika dibiarkan, mereka bisa merusak telaga ajaib dan melukai makhluk hutan lainnya." Raka menyadari bahwa ini adalah ujian terbesar yang pernah ia hadapi. Selama ini, ia hanya menghadapi ketakutan dan ancaman kecil, tapi kini nyawa hutan, makhluk di dalamnya, dan bahkan Arya berada dalam bahaya. Ia menarik napas panjang, merasakan detak jantungnya yang kencang, dan berkata, "Aku harus menghentikan mereka. Aku tidak bisa membiarkan hutan ini rusak." Dengan arahan Arya, Raka menyelinap melalui semak dan pohon, menggunakan pengetahuan hutan yang selama ini ia pelajari. Ia melihat para pemburu sedang menyiapkan jebakan dan mempersiapkan senjata untuk menangkap hewan langka. Raka menunduk, merasakan ketegangan yang luar biasa. Setiap langkah salah bisa membahayakan dirinya dan Arya. Arya berbisik di pikiran Raka, "Gunakan akalmu, bukan kekuatanmu. Kau harus membuat mereka pergi tanpa pertumpahan darah." Raka mengangguk, mengingat pelajaran Arya tentang kecerdikan dan kesabaran. Ia mulai memindahkan ranting dan batu, menimbulkan suara-suara yang menakutkan di pepohonan seolah ada predator besar yang mengintai. Bau asap dari api kecil yang sengaja ia nyalakan di beberapa titik membuat pemburu panik, berpikir hutan mulai terbakar. Para pemburu mulai berteriak, kebingungan, dan beberapa di antaranya tersandung dalam jebakan alami yang dibuat Raka. Akar-akar menjulur dan ranting-ranting yang jatuh dengan sempurna untuk menakut-nakuti mereka. Satu persatu mereka meninggalkan hutan, ketakutan, tanpa menyadari bahwa mereka telah dikalahkan oleh seorang pemuda dan elang ajaib. Setelah situasi aman, Raka duduk terengah-engah di bawah pohon besar, menatap Arya dengan mata berbinar. Aku berhasil?" tanyanya. Arya mengepakkan sayapnya perlahan, seolah tersenyum. "Ya, Raka. Kau telah menunjukkan keberanian, kecerdikan, dan kebijaksanaan. Kau mulai memahami apa artinya menjadi pelindung hutan. Namun kemenangan itu bukan tanpa pelajaran." Raka menyadari bahwa menghadapi manusia berbeda dengan menghadapi bahaya alam. Ia tidak bisa mengandalkan kekuatan fisik semata. Kecerdikan, strategi, dan ketenangan jauh lebih penting. Ia belajar bahwa menjadi pelindung berarti siap menghadapi konflik kompleks yang menguji hati, pikiran, dan jiwa. Keesokan harinya, Raka kembali ke desa. Ia ingin memberitahu beberapa orang tua tentang ancaman yang datang dari beberapa pemuda yang suka memburu hewan langka. Namun, ia juga sadar bahwa tidak semua orang desa akan percaya padanya. Ia menyadari dilema moral baru, haruskah ia mengungkapkan ancaman ini dan menghadapi potensi konflik dengan warga desa, atau diam dan hanya menjaga hutan dari jarak jauh? Raka memutuskan untuk mencoba pendekatan yang bijak. Ia mendekati wanita tua yang pertama kali menerimanya di desa,
menceritakan apa yang terjadi dengan hati-hati. Wanita tua itu mendengarkan dengan seksama, lalu tersenyum samar. "Raka, kau bijak. Kau memilih untuk melindungi tanpa memaksakan diri. Hutan dan desa membutuhkan orang sepertimu. Jangan khawatir, kami akan membantumu jika kau benar-benar membutuhkan." Raka merasa lega. Ia menyadari bahwa keberanian sejati bukan hanya tentang menghadapi musuh, tetapi juga tentang memilih kapan harus berbicara dan kapan harus bertindak diam-diam. Ia mulai memahami tanggung jawabnya sebagai penjaga hutan, bukan hanya untuk Arya, tetapi juga bagi keseimbangan alam dan manusia di sekitarnya. Malam itu, Raka duduk di gubuknya, menatap langit penuh bintang. Ia merasakan perubahan besar dalam dirinya. Dari pemuda malang yang takut pada hutan, ia telah menjadi sosok yang kuat, cerdas, dan bijak. Arya meringkuk di batu dekatnya, bulu keemasan berkilau di terpa cahaya bulan. Raka tersenyum, menyadari bahwa perjalanan mereka masih panjang, tetapi setiap ujian membuatnya lebih siap untuk menghadapi tantangan yang lebih besar. Beberapa bulan setelah Raka mulai membaur dengan desa dan semakin memahami hutan, ancaman baru muncul, lebih besar dan lebih berbahaya daripada sebelumnya. Suatu pagi, Arya terbang tinggi, sayapnya mengepak dengan kuat, membuat suara gemuruh di udara. Ia menuki ke arah Raka yang sedang membersihkan gubuknya, seolah ingin memberi peringatan. "Raka, sesuatu yang serius terjadi," suara Arya terdengar di kepala Raka. "Ada kelompok manusia dari luar desa yang masuk ke hutan. Mereka bukan hanya pemburu biasa. Mereka membawa senjata berat dan peralatan untuk menebang pohon serta menangkap binatang langka. Jika tidak dihentikan, telaga ajaib, hutan, dan semua makhluk di dalamnya akan terancam." Raka merasakan adrenalin mengalir di tubuhnya. Ia menatap Arya dengan mata berbinar. Ini adalah ujian terbesar yang pernah ia hadapi. Selama ini ia hanya menghadapi ancaman kecil, tapi sekarang taruhannya jauh lebih tinggi. Kehidupan hutan, makhluk ajaib, bahkan keamanan desa yang mulai ia kenal dengan baik. Tanpa ragu, Raka mulai merancang strategi. Ia tahu ia tidak bisa melawan kelompok itu secara langsung. Kekuatan fisiknya tidak akan cukup. Ia harus menggunakan kecerdikan, pengetahuan hutan, dan kemampuan magis yang ia pelajari dari telaga ajaib. Arya mengawasi dari udara, memberi petunjuk tentang posisi musuh, arah angin, dan jalur aman yang bisa digunakan. Raka mulai menyiapkan jebakan alami, akar-akar menjulur, semak berduri, dan cabang yang diatur sedemikian rupa untuk menimbulkan suara mengejutkan saat diinjak. Ia menabur beberapa buah beracun palsu di jalur mereka agar menimbulkan rasa takut, sementara Arya menggunakan sayapnya untuk mengalihkan perhatian kelompok itu ke arah yang salah. Saat malam tiba, kelompok manusia mulai menebang pohon dan memasang perangkap di sekitar telaga. Raka bersembunyi di balik semak, merasakan ketegangan yang luar biasa. Ia mengatur napas, mencoba tetap tenang, dan memanfaatkan kemampuan barunya, membaca pola gerakan musuh dan memprediksi langkah mereka sebelum terjadi. Ketika salah satu dari mereka mendekati telaga, Raka menepuk batu besar yang membuat suara keras. Air di telaga berkilau terang karena energi magisnya, menimbulkan efek cahaya yang mengejutkan para manusia. Mereka mundur, terkejut, sementara Raka memanfaatkan momen itu untuk mengatur jebakan selanjutnya. Arya terbang rendah, mematikan suara dengan sayapnya yang mengepak, menciptakan bayangan besar di tanah. Kelompok manusia itu melihat bayangan Arya dan mengira ada predator raksasa di hutan. Panik, mereka mulai berlarian tanpa arah, beberapa tersandung jebakan alami yang telah dipersiapkan Raka. Raka merasa lega, namun ia sadar ini belum cukup. Kelompok itu masih bisa kembali dengan senjata lebih lengkap.
Ia harus menemukan cara untuk melindungi telaga dan hutan secara permanen. Ia mulai berpikir tentang pendekatan lain, mendekati desa dan meminta bantuan orang tua yang bijak untuk membuat kesepakatan dengan beberapa warga desa agar menjaga batas hutan sambil menyebarkan kabar tentang ancaman kelompok luar. Keputusan itu bukan mudah. Raka merasa takut jika desa menolak atau kelompok luar kembali lebih kuat. Namun, ia menyadari bahwa keberanian sejati bukan hanya menghadapi musuh sendirian, tapi juga melibatkan kepemimpinan, diplomasi, dan kerja sama. Keesokan harinya, Raka mendekati wanita tua dan beberapa orang tua di desa. Ia menceritakan apa yang terjadi, hati-hati namun jujur. Awalnya, beberapa orang ragu, tetapi setelah Raka menunjukkan bukti, jejak kaki, jebakan yang belum rusak, dan pergerakan kelompok manusia, mereka mulai percaya. Wanita tua itu menepuk bahu Raka dan berkata, "Anak muda, kau memiliki hati yang tulus dan kepala yang cerdas. Kami akan membantumu." Dengan bantuan desa, Raka menyiapkan rencana. Beberapa orang menjaga perbatasan hutan, beberapa membantu memperkuat jebakan alami, sementara Raka dan Arya tetap berjaga di posisi strategis. Semua berjalan dengan cermat, koordinasi sempurna antara manusia bijak dan makhluk ajaib. Malam berikutnya, kelompok manusia kembali, membawa peralatan lebih lengkap dan lebih banyak orang. Namun, mereka terkejut melihat hutan seolah hidup dan mempersulit langkah mereka. Raka, dengan bantuan Arya, mengarahkan mereka ke jalur yang penuh jebakan dan ilusi cahaya dari telaga. Panik, mereka akhirnya menyerah dan pergi, ketakutan akan hutan yang seolah memiliki kekuatan magis. Kemenangan itu bukan hanya soal mengusir musuh. Raka menyadari bahwa kepemimpinan, strategi, dan kemampuan berpikir cepat jauh lebih penting daripada kekuatan fisik. Ia mulai merasakan rasa percaya diri yang lebih besar, dan hutan kini bukan hanya rumah, tetapi juga tanggung jawabnya sebagai pelindung. Beberapa minggu setelah keberhasilan Raka mengusir kelompok pemburu dari hutan, ketenangan kembali menyelimuti rumahnya yang alami. Namun, Raka dan Arya tahu bahwa ancaman terbesar belum berakhir. Dari arah desa terdengar kabar bahwa sekelompok pemburu profesional, dikenal licik dan berpengalaman, sedang menuju hutan. Mereka membawa peralatan lengkap, senjata modern, dan pengetahuan tentang hutan jauh lebih berbahaya daripada kelompok sebelumnya. Pagi itu, Arya mengepakkan sayapnya lebih keras dari biasanya, menciptakan angin kencang yang menandakan bahaya besar. Ia menuki ke arah Raka yang sedang memeriksa jebakan alami di tepi hutan. "Raka, ini ujian terbesarmu," kata Arya dengan suara tegas. "Mereka bukan hanya pemburu biasa. Jika mereka berhasil, telaga ajaib dan semua makhluk hutan akan terancam." Raka merasakan jantungnya berdebar lebih kencang. Ia tahu bahwa kali ini, pertarungan tidak bisa dilakukan dengan sembunyi-sembunyi atau jebakan sederhana. Ia harus memanfaatkan seluruh kemampuan yang ia pelajari, keberanian, kecerdikan, kekuatan fisik, dan sihir dari telaga ajaib. Raka memanggil beberapa warga desa yang dapat dipercaya, termasuk wanita tua yang pertama kali membantunya. Ia menjelaskan strategi, beberapa orang akan menjaga perbatasan hutan, beberapa menyiapkan jebakan alami, sementara Raka dan Arya akan menghadapi langsung kelompok pemburu di area strategis dekat telaga. Semua harus bekerja sama dengan sempurna. Malam itu, kelompok pemburu profesional tiba di tepi hutan. Mereka membawa lampu sorot, tali, dan senjata canggih. Namun, ketika mereka melangkah ke dalam hutan, sesuatu yang luar biasa terjadi. Telaga ajaib memancarkan cahaya lembut yang menyebar ke pepohonan, menciptakan bayangan yang membingungkan para pemburu. Raka, bersembunyi di atas pohon tinggi dengan Arya di sisinya,
mulai mengamati gerakan mereka dan merancang serangkaian jebakan kompleks. Pertempuran dimulai. Raka menggunakan akar-akar yang menjulur, ranting, dan semak berduri untuk menimbulkan suara mengejutkan. Cahaya telaga memantul di permukaan air, membuat bayangan yang tampak seperti makhluk raksasa. Arya menukik, mengibaskan sayapnya untuk menimbulkan hembusan angin kuat yang mengganggu keseimbangan mereka. Para pemburu panik, mencoba menembak, tapi Raka sudah memprediksi gerakan mereka dan mengalihkan arah mereka ke jalur yang lebih aman bagi warga desa dan hutan, namun mempersulit langkah mereka. Raka menggunakan semua kemampuan yang ia pelajari, membaca pola gerakan manusia, menggunakan suara binatang untuk mengalihkan perhatian, dan memanfaatkan cahaya telaga untuk menciptakan ilusi. Ia bergerak lincah, menuntun para pemburu masuk ke jebakan alami yang lebih kompleks, sementara Arya menyerang dari udara, menimbulkan kepanikan dan kebingungan. Pertempuran itu berlangsung beberapa jam. Raka merasakan kelelahan, tapi ia tetap fokus. Ia tahu bahwa jika lengah 1 detik saja, hutan, telaga ajaib, dan semua makhluk di dalamnya bisa hilang. Ia menatap Arya, yang terlihat lebih bersemangat dari sebelumnya. "Kita bisa, Arya. Kita harus melindungi semua ini," kata Raka dengan napas tersengal. Ketika salah satu pemburu mencoba menyerang telaga dengan senjata, Raka berlari, menggunakan kecerdikan untuk menjatuhkan batu besar yang menimbulkan suara keras. Air telaga memantulkan cahaya terang, menyilaukan mata pemburu, membuat mereka kehilangan arah. Arya menukik dan mengepakkan sayapnya tepat di atas pemburu, menciptakan angin deras yang menyingkirkan peralatan mereka. Akhirnya, para pemburu, kelelahan dan panik, memutuskan untuk mundur. Mereka meninggalkan hutan dengan rasa takut yang mendalam. Raka berdiri di tepi telaga, tubuhnya lelah tapi hatinya penuh kemenangan. Ia menatap Arya, yang mengepakkan sayapnya dengan lembut. "Kita berhasil," kata Raka dengan suara yang hampir tidak terdengar. Arya menundukkan kepala seolah mengangguk, bangga pada muridnya. Namun kemenangan itu membawa pelajaran baru. Raka menyadari bahwa menjadi pelindung hutan bukan hanya tentang menghadapi bahaya fisik, tetapi juga menjaga keseimbangan antara manusia dan alam. Ia mulai berpikir tentang masa depan hutan, tentang desa, dan bagaimana ia bisa menjadi penghubung antara kedua dunia. Keesokan harinya, Raka dan Arya mengunjungi telaga. Cahaya keemasan yang dulu memukau kini tampak lebih hangat dan damai. Raka merasakan energi magis yang mengalir melalui tubuhnya, memberinya keyakinan bahwa ia kini bukan hanya pemuda malang yang hidup di hutan, tetapi pelindung sejati yang mampu memimpin dan menjaga keseimbangan alam. Beberapa bulan setelah pertempuran besar di hutan, kehidupan Raka perlahan menemukan ritme baru. Desa dan hutan kini berada dalam keseimbangan yang rapih. Para penduduk desa belajar menghormati hutan, tidak lagi sembarangan memburu atau menebang pohon, sementara Raka menjadi penghubung antara manusia dan alam. Telaga ajaib tetap bersinar dengan cahaya keemasan, menjadi simbol harapan dan keajaiban bagi semua makhluk di sekitarnya. Pagi itu, Raka berdiri di tepi telaga, mengamati permukaan air yang berkilau. Ia merasakan energi hangat mengalir melalui tubuhnya, memberikan ketenangan dan kekuatan yang lebih besar daripada sebelumnya. Arya mendarat di batu dekatnya, mengepakkan sayapnya perlahan, seolah mengajak Raka untuk menyadari perjalanan panjang yang telah mereka lalui. "Raka," suara Arya terdengar lembut, "kau telah melewati banyak ujian. Kau telah menunjukkan keberanian, kebijaksanaan, dan hati yang tulus. Sekarang, waktunya hidupmu berubah, bukan hanya untuk dirimu sendiri, tetapi juga untuk semua makhluk hutan dan manusia yang hidup berdampingan denganmu." Raka tersenyum. Ia menatap hutan yang hijau, desa yang damai,
dan telaga yang memantulkan cahaya matahari pagi. Ia menyadari bahwa hidupnya yang dulu penuh kesepian dan penderitaan kini telah berubah total. Dari pemuda malang yang hidup tersembunyi di gubuk sederhana, ia kini menjadi sosok yang dihormati, disegani, dan dicintai. Setelah itu, Raka memutuskan untuk memperkuat hubungan desa dan hutan. Ia mengajarkan anak-anak desa tentang pentingnya menjaga alam, cara membaca tanda-tanda alam, serta menghormati semua makhluk hidup. Anak-anak itu sangat antusias, sering mengikuti Raka untuk belajar langsung di hutan. Arya selalu mengawasi dari atas, kadang turun untuk menolong jika ada yang kesulitan, membuat anak-anak semakin kagum pada hutan dan makhluk ajaibnya. Suatu hari, ketika Raka berjalan di tepi hutan, ia bertemu beberapa pemuda desa yang dulu pernah merusak hutan. Mereka tampak cemas, namun Raka menyambut mereka dengan lembut. "Aku tahu kalian belajar banyak tentang hutan. Tapi ingat, kekuatan tidak hanya untuk diri sendiri, tapi untuk melindungi dan menjaga. Hutan ini milik kita semua, dan kita harus saling menjaga." Pemuda-pemuda itu menunduk, menyadari kesalahan mereka. Perlahan, mereka tersenyum, berjanji untuk membantu menjaga hutan dan telaga ajaib. Raka merasakan kepuasan dalam hatinya, bukan hanya karena kekuatan dan kemampuan barunya, tetapi karena hati yang tulus dan kepemimpinan yang bijak mampu mengubah orang lain menjadi lebih baik. Hari-hari berikutnya, Raka semakin dikenal oleh penduduk desa. Ia tidak lagi pemuda yang malu atau takut. Ia dihormati karena keberanian, kecerdikan, dan kebijaksanaannya. Desa pun berubah, kehidupan menjadi lebih harmonis antara manusia dan alam. Para warga desa mulai menanam pohon, merawat hutan, dan menjaga telaga ajaib. Hutan tidak lagi hanya tempat hidup Raka, tapi tempat belajar, perlindungan, dan keajaiban untuk semua orang. Raka juga belajar lebih dalam tentang dirinya. Ia menyadari bahwa selama ini ia selalu merasa sendiri karena tidak memahami potensi dirinya sendiri. Sekarang, ia tahu bahwa kekuatan terbesar bukan hanya kemampuan fisik atau sihir dari telaga ajaib, tetapi ketulusan hati, keberanian untuk mengambil keputusan yang benar, dan keberanian untuk melindungi yang lemah. Suatu sore, Raka duduk di tepi telaga bersama Arya. Matahari mulai tenggelam, cahaya keemasan memantul di permukaan air, menciptakan pemandangan yang menakjubkan. Arya menatap Raka dengan mata yang berkilau penuh kebanggaan. "Raka, perjalananmu luar biasa. Kau telah melewati ketakutan, dilema, konflik, dan ancaman besar. Kini kau bukan hanya pelindung hutan, tapi juga pelindung kehidupan yang lebih luas. Hidupmu telah berubah selamanya." Raka tersenyum lembut. "Terima kasih, Arya. Tanpa kau, aku tidak akan pernah menemukan keberanian atau memahami makna hidup yang sesungguhnya. Hutan ini, desa ini, bahkan diriku sendiri, semuanya terasa lebih hidup sekarang." Ketika malam tiba, Raka menatap bintang-bintang yang berkelap-kelip. Ia merasakan damai yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Hatinya penuh kebahagiaan, tetapi juga tanggung jawab yang besar. Ia tahu, keajaiban hutan, telaga, dan Arya bukan hanya hadiah, tetapi juga tugas untuk menjaga keseimbangan dunia.